Pertamina berada di gerbong khusus wanita saat kecelakaan terjadi. Saat kereta dan truk tangki bertabrakan, seluruh penumpang yang berada di gerbong khusus wanita ini langsung berlari ke gerbong bagian belakangnya untuk menyelamatkan diri. Dan saat itulah para penumpang saling berhimpitan dan saat itulah mereka mengalami luka-luka lebam dan juga patah tulang. Dan beruntung saat itu warga sekitar berinisiatif untuk memecahkan kaca sehingga membuat sebuah ruang bagi para penumpang untuk keluar dari kereta melalui kaca jendela yang telah dipecahkan tersebut. Dan akibat kecelakaan ini, jumlah korban meninggal adalah 7 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka. Dan Andini, saat hari Senin pada saat kecelakaan terjadi ada sekitar 80 orang yang berada di Rumah Sakit Dr. Suyoto ini, di mana lebih dari 16 orang diantaranya dirujuk ke rumah sakit lain, diantaranya adalah Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan lebih dari 50 orang lainnya diizinkan untuk pulang dan menjalani rawat jalan. Demikian Andini, kembali ke Anda. Aisyah Miadina melaporkan langsung dari Rumah Sakit Dr. Suyoto. Pemirsa, berbagai kesaksian muncul pasca tabrakan kereta komuter lain dan truk tangki BBM di Bintaro, Jakarta Selatan. Warga mempermasalahkan palang pintu perlintasan rel yang seringkali tidak berfungsi. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi pintu perlintasan kereta saat ini. Penyebab dari terjadinya kecelakaan di perlintasan di rel kereta api ini diduga akibat pintu maupun sirene dari perlintasan kereta ini yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu sebenarnya bagaimana sistem pengelolaan dari perlintasan kereta saat ini? Sejak bulan Januari tahun ini, sudah ada lebih dari 68 kecelakaan yang terjadi. Salah satunya di perlintasan rel Pondok Bitung, Bintaro, Jakarta Selatan. Sebagian saksi menilai tabrakan antara kereta komuter lain dan truk tangki BBM terjadi lantaran palang pintu perlintasan tidak berfungsi baik. Tapi, ada juga yang melihat palang pintu berfungsi dan penyebabnya adalah kelalaian supir truk. Pas kereta orang operatornya seringnya belum nyala, belum bunyi. Itu kalau palang kereta sih petugasnya cukup lumayan baik juga ya, karena sedikitnya jarak jauh kereta jarak masih jauh sudah tertutup. Menurut Pamuji, penjaga palang pintu perlintasan, ia mengaku truk terus melaju meski palang pintu pertama telah diturunkan. Pintu bunyi dulu Pak, seharusnya setelah pintu bunyi kan mobil berhenti Pak. Karena udah waktunya kayak udah aneh, saya turunin, itu mobil yang ketabrak itu 12 terus. Terus udah saya bendera begini masih 12 terus, pas tengah perlintasan itu berhenti. Nggak mau 12 ya, saya turun ke perlintasan langsung maju terus gitu kan. Nggak mau maju. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia, ada 549 titik perlintasan dari Merak hingga Cikampek. 186 resmi dijaga, 123 tak dijaga, 197 liar, dan 43 lewat jembatan dan jalan bawah tanah. Data ini menunjukkan masih banyak pintu perlintasan tidak resmi. Di sisi lain, perlintasan resmi juga dianggap belum maksimal. Para pengemudi pun mengaku pelayanan PT KAI belum maksimal. Mereka pun was-was saat hendak melintas. Kurang lah saya kira. Apa yang kurang Pak? Ya itu petugasnya. Mereka ada di poskonya kan. Ya harusnya di perlintasan kereta. Ya, ngerinya habis paling serobot gitu. Kita kalau pas di tengah-tengah nggak bisa labas, kejadiannya kayak gitu repot juga. Kalau sudah sinyalnya udah bunyi, itu mestinya udah berhenti. Namun Dirut PT KAI Ignatius Jonan menilai sebenarnya masalah bukan pada perlintasan kereta. Dalam melewati perlintasan kereta api dan harus berhati-hati, harus berhenti dan sebagainya. Nah, apalagi sirenenya sudah bunyi. Hasil investigasi memang belum keluar, tapi tentunya PT KAI perlu berbenah diri agar kecelakaan seperti ini tidak lagi terulang. Tim Liputan Metro TV. Kepolisian telah memeriksa 7 saksi terkait peristiwa kecelakaan kereta komuter lain dan mobil tangki BBM Pertamina. Para saksi yang sudah diperiksa adalah warga termasuk Pamuji, penjaga perlintasan kereta api.
Tim Liputan Metro TV menelusuri keberadaan si penjaga pintu perlintasan kereta ini. Sempat menelusuri keberadaan penjaga perlintasan kereta, Pak Muji, yang menyaksikan sekaligus menjadi korban luka dalam kejadian tersebut ke Polsek Pesanggerahan, kantor polisi yang terdekat dengan tempat kejadian perkara. Polisi terdekat di lokasi kejadian tabrakan perlintasan kereta api Bintaro. Dan kami tadi sudah mencoba untuk menggali keterangan terkini dan juga keterangan mengenai keberadaan penjaga lintasan yang bertugas saat insiden ini terjadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Boy, hingga saat ini pihaknya belum menyimpulkan apapun terkait penyebab kecelakaan. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan menunggu hasil olah TKP. Saya belum bisa menjawab secara pasti, tapi kita harus mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Bagaimana proses terjadinya kecelakaan ini, apa yang mengawali ya. Tim Metro TV juga menyambangi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Kompol Novi Nurrohmat mengatakan pemeriksaan berlangsung sejak Senin malam dan saat ini para saksi sudah dipulangkan. Namun saat Metro TV menyambangi rumah Pak Muji, rumah tersebut tertutup rapat. Tetangga mengatakan Pak Muji masih diperiksa polisi. Tim Liputan Metro TV. Kami akan kembali dengan beragam informasi lain, di antaranya 11 korban kecelakaan kereta masih dirawat di RSPP Jakarta. Tetaplah bersama kami. Bisa 11 korban kecelakaan kereta rel listrik di kawasan Bintaro masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, sementara 3 pasien lainnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah mereka. Kepala Manajemen Bisnis RSPP Indra Maulana menyatakan secara keseluruhan pasien dalam keadaan stabil. Menurut Indra, semua pasien mengalami luka bakar pada tubuh bagian atas dan 1 pasien mengalami patah tulang namun tidak memerlukan tindakan operasi. Kondisi luka bakar pasien antara 5 hingga 37%. Hingga saat ini, para korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam fase pemulihan kondisi fisik dan psikis. Seluruh biaya perawatan korban kecelakaan KRL akan ditanggung oleh PT Pertamina. Kondisi pasien secara umum stabil. Memang ada 2 pasien yang grade luka bakarnya di atas 30%. Namun sejauh ini tidak ada kondisi yang mengancam nyawa. Penanganan tindakan medis sedang kita lakukan sesuai dengan indikasi dan mudah-mudahan pasien dapat segera dipulihkan. Mengenai supir, dalam 2 sampai 3 minggu. Kendaraan yang tiba-tiba mati di tengah perlintasan ketika kereta api akan melintas ternyata bukan sekedar mitos. Gesekan antara roda kereta dan rel memang menyebabkan kendaraan berbahan bakar bensin bisa tiba-tiba mati di tengah rel. Ada beberapa versi tentang pemicu tragedi kereta di Bintaro yang terjadi Senin lalu. Sejumlah saksi menyatakan truk pengangkut 24.000 liter BBM tiba-tiba berhenti di rel kereta saat hendak melewati perlintasan. Kemungkinan ini memang bisa terjadi. Menurut pakar teknik pembakaran dan bahan bakar Institut Teknologi 10 November, Joko Sungkono, gesekan antara roda kereta api dengan rel yang terbuat dari baja ketika kereta melaju kencang menyebabkan medan magnet. Kendaraan tadi bisa mogok itu kan bensin itu karena pengaruh medan magnet yang ada, medan magnet yang bisa menimbulkan medan listrik yang ada pada rel. Dan medan magnet atau nanti jadi listrik tadi itu ditimbulkan oleh rodanya si kereta api. Itu yang dari baja tadi yang saya katakan, itu dia mengandung unsur yang kita kenal dengan nama ferritik. Medan magnet ini bisa mengganggu sistem pengapian pada mesin kendaraan bermotor, terutama yang memakai bahan bakar bensin. Akibatnya mesin kendaraan pun mati di tengah perlintasan kereta api. Efek medan magnet ini dapat mengganggu sistem pengapian mesin kendaraan pada jarak antara 600 hingga 1.200 meter dari kereta api, tergantung dari laju kecepatan kereta yang akan melintas. Namun hal ini sebenarnya bisa diantisipasi. Yang harus diatasi dari relnya sendiri, harusnya
rel tadi yang dekat dengan simpangan jalan raya itu diardekan, dibumikan supaya kalau ada medan magnet dan listrik yang terjadi tadi dia masuk ke bumi, tidak menyebabkan medan listrik terjadi yang dapat mempengaruhi pengapian dari sebuah sebuah mobil. Bisa jadi hal inilah yang menyebabkan tabrakan maut di Bintaro. Truk BBM tak bisa melaju karena mesinnya mati di tengah pelintasan akibat efek medan magnet dari kereta yang kemudian menabraknya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Itong Suyanto, Metro TV. Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana sekitar 2 triliun rupiah dari APBN untuk proyek terowongan, underpass, dan jembatan flyover di perlintasan kereta api di wilayah Jakarta dan beberapa daerah lain yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Usulan pembangunan terowongan dan jalan layang sebagai solusi menghindari kecelakaan kereta dan pengguna jalan bakal terrealisir. Tahun depan Kemenhub akan mengeluarkan dana 700 miliar rupiah untuk membuat flyover maupun underpass di perlintasan kereta api. Lintas dari kebutuhan 2 lebih triliun itu yang disiapkan 700 tahun depan sudah siapkan. Itu yang kita, belum lagi DKI. Hasil pembicaraan saya dengan Pak Wagub, mari kita realisasikan, dia siap tahun depan. Dia siap tahun depan, mari kita coba. Nanti saya juga akan coba cari di bidang saya, APBN apa yang saya perlu siapkan. Dan Menteri PU kemarin juga sudah katakan, siapa aja kita rapatkan, saya siap untuk cukup itu. Setidaknya ada 15 perlintasan yang akan dibangun jalan layang atau terowongan. Di antaranya di Jalan Guntur Cikditiro, Jalan Kartini, Jalan Halimun Madiun, Jalan Industri, Jalan Garuda, Jalan Cendrawasih, dan Jalan Permata Hijau. Rute kereta Jabodetabek memang dianggap sebagai rute dengan perlintasan paling berbahaya di tanah air. Di sepanjang jalur ini ada puluhan titik perlintasan yang dianggap rawan kecelakaan. Rawan bukan hanya karena tidak berpalang pintu, perlintasan yang berpalang pun menjadi rawan karena sikap yang tidak disiplin masyarakat penggunanya. Tim Liputan Metro TV.